Selamat pagi para pendengar renungan harian Sabda dari Hati untuk dunia yang baru. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal untuk kita semua. Dan pada hari Minggu ini oleh gereja kita diajak untuk merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret. Dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40, kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang dipersembahkan di bait Allah oleh kedua orang tuanya. Sebenarnya inilah hukum Yahudi, ketentuan hukum Musa yang mengatur bahwa setiap anak laki-laki itu, anak sulung laki-laki itu adalah milik Allah. Dipersembahkan kepada Allah dengan memberikan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Sebenarnya ada ketentuan lain yang tidak disebutkan oleh penginjil Lukas, yaitu keharusan untuk memberikan 5 sikal perak kepada imam pada saat anak itu berusia sebulan. Konsepnya begini. Jadi ketika seorang anak sulung laki-laki itu dilahirkan, sebenarnya dia adalah milik Allah. Dan orang tua memberikan 5 sikal perak itu sebagai bentuk dia menebus anak itu kepada Allah untuk kembali diambil oleh mereka dan dirawat menjadi anak mereka. Tetapi penginjil Lukas tidak menceritakan tentang kisah ini, bahwa Yesus diserahkan kepada Allah dengan juga memberikan 5 sikal perak. Ini tandanya bahwa Yesus dipersembahkan secara utuh, seutuhnya, secara total kepada Allah, sama seperti Nabi Samuel yang ketika dia dilahirkan langsung dipersembahkan oleh ibunya kepada Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, pertanyaannya sekarang ialah apa yang menjadi relevansi atau pesan dari bacaan hari ini dan pesta yang kita rayakan pada hari ini untuk keluarga kita, untuk kita semua. Ketika Yesus turun ke dunia, dia mengambil keluarga manusia sebagai bagian dari karya perutusannya, sebagai bagian dari kehidupannya. Ini bukan tanpa maksud, ini bukan cuma kebetulan atau tanpa rencana apa-apa. Yesus menginginkan supaya keluarga kudus yang dipilihnya itu menjadi model dan teladan bagi keluarga kita. Keluarga Kudus Nazaret bisa menjadi teladan bagi keluarga kita setidaknya dalam 3 hal menurut permenungan saya. Dalam hal kepercayaan kepada Allah, dalam hal ketaatan kepada Allah, dan dalam hal penyerahan total pada karya penyelenggaraan Allah. Bagaimana seorang Maria harus mengandung seorang putra tanpa campur tangan laki-laki. Bagaimana seorang Yusuf harus menerima Maria tunangannya hamil tanpa campur tangan dirinya. Bagaimana keluarga ini harus pergi ke Bethlehem dalam keadaan Maria hamil besar untuk melahirkan sang putra. Bagaimana keluarga ini kemudian harus mengungsi lagi ke tempat yang jauh, ke Mesir, untuk menghindari penganiayaan dari Herodes. Ini hanya bisa terjadi kalau mereka percaya kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka kepada Allah. Dan dalam bacaan hari ini ditambah lagi bahwa mereka mempersembahkan Yesus putra mereka kepada Allah sebagaimana ditentukan oleh hukum Yahudi, hukum Musa. Mungkin kita bertanya, bagaimana konkretnya kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan total ini kita wujudkan dalam kehidupan keluarga kita. Apapun yang kita alami dalam keluarga, entah itu situasi suka maupun duka, kita bawa kepada Allah. Kita berdoa secara pribadi maupun bersama-sama ketika kita mengalami situasi syukur maupun situasi pergumulan. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari supaya kita tahu apa kehendak Tuhan dalam persiarahan keluarga kita, dan juga supaya kita tetap dituntun kepada jalan yang lurus. Kita menghadiri pertemuan-pertemuan gerejani yang membuat keluarga kita bisa berkembang. Dan yang terakhir, kita membawa keluarga kita dalam perayaan Ekaristi. Kita bawa kepada altar Tuhan setiap suka duka perjalanan kehidupan keluarga kita. Setiap keluarga yang tekun berdoa, yang menjadikan Tuhan sebagai tiang penopang kehidupan mereka, akan senantiasa diberkati dalam perjalanan kehidupan mereka. Meskipun ada pergumulan, mereka akan kuat menghadapi pergumulan apapun. Tetapi ketika kita melepaskan Tuhan dari kehidupan keluarga kita dan menyerahkan semuanya kepada egoisme kita, kepada kehendak pribadi kita, kepada pengetahuan kita semata-mata, maka kita membawa keluarga kita dalam kehancuran. Semoga perayaan hari ini
Dan bacaan-bacaan yang kita dengarkan sungguh-sungguh menjadikan keluarga kita keluarga yang meneladani keluarga